warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan hingga hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah yang sederhana ini ya. Selawat serta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dalam memberikan petunjuk kita menuju jalan yang benar. Sebelum kita memasukkan ke modul dan materi berikutnya, saya akan menyapa ibu dulu. Ibu, apa kabar? Anak-anak sehat semua, Bu? Sehat. Yang nggak sehat? Yang nggak sehatnya apa, Bu? Kantong. Kantong nggak sehat. Kantong nggak sehat, Bu ya? Iya. Nah, sebelum kita pertemuan kelompok ini, saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Sebelum kumpulan tadi ibu minta izin nggak sama suaminya mau kumpulan ke rumah ibu ini? Minta izin tadi. Minta izin, Bu ya. Takutnya nggak minta izin nanti suaminya bisa mau kemana? Ada mana? Istriku ada mana? Kemana istriku nggak pulang-pulang? Nanti laju ke nafas. Oh sila Tegalang. Dan alhamdulillah juga keluarga ibu dan semuanya ibu-ibu sehat walafiat. Baiklah ibu-ibu ya, sebelum kita masuk ke modul berikutnya modul keempat ya. Kemarin kita mempelajari modul tentang kesehatan dan gizi, Bu ya. Masih ingat nggak, Bu, masalah tentang kesehatan dan gizi? Ingat dong. Masih ingat. Apalagi tentang ibu hamil, Ibu ya? Iya dong. Melahirkan 1000 hari apa tadi? 1000 hari masa kehidupan, Ibu ya? Masih ingat berarti? Oke. Ingat dong. Masih ingat, alhamdulillah. Masa kehidupan. Sekarang pertemuan yang sekarang kita akan mempelajari masuk ke modul perlindungan anak. Di sini kita akan masuk di sini ada 2 sesi ya Ibu ya, yaitu upaya pencegahan kekerasan anak. Terus yang kedua itu penelantaran eksploitasi terhadap anak. Tapi kita ambil di sini yang sesi ke-11 yaitu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Di masyarakat itu semakin marak ya Bu ya, kekerasan terhadap anak, apalagi kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, anaknya semakin marak ya Bu ya. Itu yang kita bahas Bu ya. Di sini kita akan membahas tentang upaya pencegahan kekerasan dan perilaku salah pada anak. Ya, kita akan jelas satu persatu ya Bu ya. Di sini cara pencegahan anak dalam rumah tangga ya Bu ya. Jadi harus diperhatikan nih Bu ya. Seandainya anak itu bikin kesalahan, biasanya kan ada orang tua itu langsung memukul pakai tangan biasanya kan, itu kan kekerasan namanya terhadap anak gitu ya. Jika anak ada bikin kesalahan itu jangan pakai kekerasan, cukup kita bilang ke anak, oh nak ini salah loh, ini nggak boleh gitu kan, nggak langsung ini salah. Ada kan dalam keluarga gitu kan, Ada. Jadi anak itu apa Bu ya, semakin takut, semakin terguncang dirinya itu Bu ya. Terus anak juga mengakibatkan murung, itu loh minder di sekolah. Nah itu loh penyebabnya dalam kekerasan, apalagi dalam kekerasan seksual itu Bu ya. Itu harus diawasi Bu ya, termasuk kita dalam dia bermain
masuk lingkungan sekolah. Apalagi anak-anaknya, seandainya anaknya, kita patut curiga ibu ya, kenapa sih anak kita seandainya, kenapa sih anak ini sikapnya berubah, tiba-tiba anaknya dulu ceria, mau sekolah, mau bermain, tapi tiba-tiba anak itu nggak mau sekolah, takut kepada orang. Kita patut curiga ibu, kenapa sih kok anak saya yang dulunya ceria, bersemangat belajar, tapi tiba-tiba kok nggak berani sama orang, malah ibaratnya nggak mau sekolah lagi. Itu kenapa kita curigai ibu ya. Jadi orang tua itu bertanya-tanya, ada apa sih anak saya kok kayak gini. Ibu harus cari tahu itu apa permasalahannya. Harus ditanyakan. Ya, harus ditanyakan ke sekolah atau kepada teman-temannya bu ya. Dicari solusinya Ya, gimana aja itu. dicari, tanya kepada guru-gurunya, biar kita tahu apa yang terjadi kepada anak kita. Itu Apa ya. dia sudah diusilin orang kan? Nah itu ya bu ya. Terus apa lagi bu? Kenapa anak kita nggak mau sekolah gitu? Kadang-kadang Harus ditanyakan ke apa dia tuh belago. ya, Belago nak diatasi, nak didamaikan, ya tak? ya itu benar bu ya. Terus di sini juga kekerasan itu ada 3 di sini bu ya. Kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, yaitu 1 itu kekerasan fisikis sama seksual. Di sini juga kalau fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh atau luka pada tubuh anak. Itu tadi fisik. Ya, yang fisik tadi main tangan, main kaki ataupun tinju, itu fisik bagian. Belago taruh. Ya, termasuk berkelahi, itu termasuk orang tua atau gimana, atau dipukul oleh seandainya orang, atau ada permasalahan di sekolah, itu bagian fisik bu ya. Terus di sini juga yang perlu kita jelaskan, bagian fisik itu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini terjadi sering berulang, tidak disadari oleh pelaku. Nah, fisik itu dirinya, batinnya itu ya, merana, ketakutan gitu bu ya. Nah gitu bu ya. Jadi itu tadi. Batin. Nah ya. Terus di sini juga kekerasan terhadap seksual. Seksual itu perbuatan yang tidak mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma terhadap anak. Yang menimbulkan itu tadi trauma berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau tidak disadari oleh pelaku. Kekerasan seksual itu sebetulnya apa bu contohnya? Terhadap anak. Apa kita yang jalannya apa wong? Tidak, seksual terhadap anak itu apa? Memukul, salah lah. Seksual Seksual itu kan maksudnya melakukan pelecehan terhadap anak. Nah gitu ya. Pelecehan anak di bawah umur, ibarat itu kan. anak-anak di bawah kita umur. mau anak kita memperkosa gitu sih tuh. Iya. Jangan. Terus seksual melakukan hal yang tidak Diinginkan. yang tidak wajar terhadap anak wajar. kita. Dipegang, maaf ya, dipegang yang tidak perlu Nggak mau itu. terlindungi oleh anak kayak gitu ya, yang sensitif itu kayak gitu ya. Itu harus dijaga oleh anak-anak. Itu yang akan membuat batin anak tertekan, trauma, takut, dan membuat anak itu tidak berani datang ke sekolah. Itu yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak itu ya. Ya. Di sini juga contoh, di sini ada contohnya Bu ya. Contoh kekerasan terhadap anak itu yang fisik tadi, itu tadi saya jelaskan, itu memukul, mencubit, menendang, menginjak, itu terhadap termasuk
fisik Bu ya. Nah, kalau contoh fisik itu tadi melototi anak. Itu melototi anak kayak marah Marah, terus mengata anak itu bodoh. bodoh, setan, binatang. Nah, itu tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Itu dia akan mengingat. Mengingat itu. Selama-lamanya Membenci tadi itu. anak, membandingkan anak kita dengan anak orang lain, atau membandingkan ibaratnya mempunyai dua saudara kandung, yang anak pertama sama anak kedua, seandainya kita bilang kenapa sih kayak bodoh banget, kenapa enggak seperti anak saya kakak kamu gitu kan, dia pintar, rajin belajar. Nah, itu jangan sampai Bu, itu membuat anak bakal tertekan. Jangan sampai membandingkan, jangan sampai membandingkan anak-anak kita samakan dengan mereka, kita ajarkan anak-anak kita. Itu yang akan membuat mereka nanti traumanya ya. Terus jangan benci anak, terus tidak menegur anak, jangan sampai tidak menegur anak, jangan sampai juga tidak ada waktu untuk anak-anak ya. Sempatkan, seandainya ayah dan ibu sama-sama bekerja, sempatkan ada waktu untuk anak, biar anak itu tidak merasa tidak ada kasih sayangnya ya. Terus di sini juga contoh untuk kekerasan seksual itu, pantatnya dicolek, itu tadi gue dicolek oleh oleh bapaknya utara ya? Bukan, oleh orang yang tidak dikenal lah, itu pacar ditonton tuh? Iya, bisa. PA. Terus alat kelaminnya itu diraba-raba. Itu pacar masuk sel. Nah, ya. Terus payudara itu kan bagian sensitif semua ya. Payudaranya itu diremes-remes. Maaf ngomong ya. Itu kan kekerasan seksual terhadap anak. Terus dipaksa melakukan itu tadi. Intim. Nah, ya. Nah, masuk sel langsung. Itu kan tidak wajar bagi anak-anak ya. Aman Dagala itu masuk sel. Diperkosa. Itu bagian seksual kekerasan anak. Dijual di Cikari. Nah, itu Bu ya, jangan sampai anak-anak kita terlepas dari pengawasan kita. Kita harus jaga benar-benar anak kita Bu ya. Jangan sampai pergaulannya itu melampaui batas. Kita harus tahu loh siapa loh temannya, teman dekatnya, kemana dia pergi. Kasih perhatian lebih, biar anak itu Bu ya, tidak kasih sayangnya itu tidak hilang. Tidak hilang sampai nenek-nenek kakek. Sekarang kan lihat kadang miris Bu ya, pergaulannya semakin semakin luas, semakin miris, semakin tidak karuan kebanyakan sekarang. Karena kelalaian orang tua menjaga anak-anaknya juga. Kelalaian orang tua juga sibuk bekerja, sehingga tidak ada perhatian terhadap anaknya. Tuh. Di sini juga ada klaster anak. Di sini ada 5 klaster anak Ibu ya. Hak-hak anak itu ada hak sivil dan kebebasan satunya. Yang kedua itu lingkungan dan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat itu tadi pendidikan luar kegiatan budaya, yaitu pendidikannya, maksudnya berhak mendapat pendidikan ya. Terus kelas 5 itu anak-anak perlindungan khusus, perlindungan khusus untuk dari orang tuanya, dari orang terdekatnya itu ya. Terus di sini makanya kita harus menjaga anak-anak kita. Terus kita harus curigai kenapa sih anak kita itu berubah, yang dulunya ceria, senang, terus berubah menjadi pemalu, penakut sama orang, nggak mau keluar rumah, iya, itu kita harus curigakan, kita harus tanyakan kenapa lo nak ini. Kita harus tanya ke temannya Ibu ya. Di sini juga ada juga pengertian anak istimewa. Di sini anak istimewa juga ada itu anak, ada yang tahu Ibu itu anak istimewa itu apa?
Anak sayangan. Anak saya kan. Kan itu ya pasti anak semuanya anak kesayangan ya Bu ya. Jadi anak Anak istimewa itu ada anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, cacat mental. Cacat mental kena. Nah, gitu Bu ya. Di sini ada anak-anak ibu yang Berarti maaf ngomong Alhamdulillah ada. sehat kan. Mungkin di antara KPM kita mungkin ada. Oh, iya. Di sini hambatan fisik, mental, intelektual, sosial, tapi mampu mengembangkan kemampuan baru potensial, maksudnya di balik kecacatan mental dia ada bakat yang terpendam yang bisa membanggakan orang tuanya gitu loh Bu. Nah gitu maksud saya Bu ya. Jadi jangan salah loh, anak itu cacat tapi dia punya kemampuan kayak nggak bisa dia pengen loh kayak orang itu kakinya nggak ada, cuman dia bisa melakukan bernyanyi atau bisa bermain biola. Itu kan hal keahlian bakat yang terpendam di diri dia, tapi dia bisa. Sedangkan orang-orang yang normal, maaf kayak kita semua, kita nggak bisa loh ibaratnya bernyanyi, main biola itu nggak bisa loh Bu, sedangkan dia bisa gitu. Itu loh anak istimewa Bu ya. anak cacat mental. Cacat mental itu Apa namanya? Yang di TV itu sindrom, sindrom apa namanya, sindrom apa ada Pokoknya banyaknya sindrom. ya. Di sini juga anak istimewa itu perlu perhatian khusus, Iya. kasih sayang lebih. Soalnya dia kan Tapi kebanyakan juga Bu ya, karena anaknya cacat ini kebanyakan orang tua itu nggak mau ngurusin anaknya, malah ditelantarkan, sebelah rumah Ida dulu tuh. Kan ada tekor-koer di situ. dibuang sama orang. Kebanyakan kayak gitu Bu ya. Enggak. Dia mungkin nggak tahu kenapa, dia mungkin atau malu punya anak cacat atau nggak tahu lah gimana Bu ya. Tuhan tuh yang tahu. Ya itu tadi sebenarnya anak itu semuanya anugerah titipan dari Tuhan. Bersyukurlah Bu ya, seharusnya kita jangan sampai kita tidak bersyukur punya anak, mungkin dia punya bakat terpendam itu Bu ya. Ya di sini juga harus kasih sayangnya harus kita kasih terus benar-benar kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita latih sini. Alhamdulillah sehat kan. Sehat semua. Ya di sini udah jelas ke Bu? Jelas sudah. Ya di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita ketinggalan. Apa Bu? Ibu, Apa Bu yang ingin ditanyakan tadi ibu Bu? saya mau tanya, bagaimana upaya penanganan anak kekerasan terhadap anak? Apa tadi Bu? Bentar ya. Apa tadi yang ditanyakan? Ibu saya mau tanya bagaimana upaya menangani kekerasan terhadap anak? Oh, pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Yaitu salah satunya itu satu ya, menjadi pendengar yang baik bagi anak sebagai teman berdiskusi. Jadi kita tanyakan seandainya anak itu ada masalah apa, seandainya anak pulang sekolah sebelum tidur, kita tanyakan, nak tadi pelajar di sekolah pelajaran apa aja yang dikerjakan, ini PR ini, itu kita harus tanyakan, diskusi. Yang kedua itu membantu keseluruhan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Seandainya anak tidak bisa mengerjakan PR, kita bantu Bu ya, bukan berarti kita yang mengerjakan Bu ya. Bantu dikasih saran. Ya, kita bantu. Inilah nak, ini jalannya, kita ajari anak tersebut. Yang ketiga itu menyediakan waktu berkualitas untuk anak. Itu ya, meluangkan waktu untuk anaknya. Untuk anak dan orang tua. Itu memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Itu kita memuji anak. Jika anak itu berperilaku baik, seandainya dia menolong, anak kamu baik banget katanya, tahankan sikap ini. Tuh. Yang kelima itu tidak memberikan julukan negatif terhadap anak, memanggil atau hal ini itu nggak boleh terhadap anak. Berikanlah hal-hal yang positif dengan anak. Terus yang keenam itu jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan.
Jadi jika anak melawan, hadapi, jangan pernah kita ibaratnya marah-marah, hadapi dengan tenang, kita bicarakan baik-baik. Itu loh Bu. Di sini Bu masih ada yang apakah dengan jawaban ini atau pertanyaan ini atau penjelasan saya masih kurang atau udah paham? Paham ya. Mungkin dengan ini juga hari juga semakin malam, jadi kita cepat saja ya. Kita pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa dipertemukan kembali dengan sehat walafiat ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.